Ya, baik, selamat pagi Pak Irfan. Ya, selamat pagi juga Pak Herno. Iya, Pak, Iya. terima kasih banyak telah hadir ya Pak di kesempatan ini ya Pak, seperti itu. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik selalu Pak Herno. Baik Pak ya. Buat Pak Herno kabarnya juga baik. Alhamdulillah baik nih ya. Terlihat dari kita pagi-pagi hari ini ya Pak ya. Hari ini kita bisa ketemu, mudah-mudahan dengan pertemuan kita bakalan ada insight-insight baru Pak ya, gitu ya, mengenai perkembangan pendidikan di sekolah kita Pak ya. Ya, jadi sebelumnya terima kasih banyak Pak Irfan telah hadir di sini. Saya sebagai supervisor Pak, seperti itu, ingin berbicara atau menemani nih menurut saya Pak Irfan dalam keseharian. Di sini Pak Irfan kan memang sebagai guru kelas ya Pak, seperti itu, guru kelas ya Pak, guru kelas. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irfan, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Karena saya melihat Pak Irfan ini selama mengajar ada hal yang harus dikembangkan Pak, seperti itu. Nah, kira-kira dengan keberadaan saya di sini Pak, apa kompetensi yang akan dikembangkan Pak? Oke, baik Pak Herno. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Herno yang sudah meluangkan waktunya kesempatan pagi hari ini sesuai dengan janji saya kepada Pak Herno ya, untuk membantu permasalahan saya secara pribadi dalam suatu pekerjaan saya. Mungkin dari pertanyaan yang Pak Herno tersebut sampaikan pada saya, pengembangan kompetensi yang saya miliki mungkin di salah satu ketiga tersebut kan ada kehadiran penuh, mengembangkan aktif, serta pertanyaan berbobot. Mungkin yang saya harus perhatikan itu ada dua sih Pak. Dari pribadi saya itu yang harus saya belum kuasain. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot gitu Pak Herno. Oh iya, baik. Jadi saya konfirmasi lagi Pak ya, bagian yang nanti akan saya amati tadi di bagian mendengarkan aktif sama apa tadi Pak? Pertanyaan berbobot. Oke, membuat pertanyaan berbobot Pak ya. Oke, baik Pak Irfan. Lalu selanjutnya bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan Pak terhadap 3 kompetensi yang sudah Bapak miliki Pak? Mungkin dari salah satu yang saya sebutkan itu mungkin saya tentang mendengarkan aktif. Karena saya kan sebagai coach itu harus fokus mendengarkan coach saya menyampaikan permasalahan-permasalahannya agar juga saya fokus juga memberikan solusi atau mengantarkan masalah coach saya itu selesai gitu Pak. Oke, ya baik Pak. Jadi ya dan sekali lagi Pak, harapan dari observasi yang akan kita lakukan selama kebersamaan kita di pagi hari ini, kira-kira apa Pak? Harapan Pak Irfan nih setelah Bapak tadi menyadari bahwa ada yang perlu Bapak tingkatkan Pak kemampuannya Pak. Kira-kira harapan Bapak terhadap observasi yang saya lakukan seperti apa Pak? Harapan saya dari kegiatan observasi ini mungkin dari kesulitan saya yang mendengarkan aktif itu terpecahkan gitu Pak. Jadi saya kan sudah dapat menguasai bagaimana sih teknik cara mendengarkan aktif seperti itu. Dan mungkin nanti apabila ada kekurangan pribadi dari saya, mungkin terbantulah dengan hadirnya Pak Hernowo di sini ya, dan menjadi solusi saya sebagai coach. Mungkin ada kekurangan atau harus diperbaiki dari pribadi saya sehingga nanti kegiatan-kegiatan coach selanjutnya itu saya bisa lebih baik lagi gitu Pak Herno. Ya, baik Pak Irfan. Jadi tujuan sangat baik ya Pak. Ya, baik Pak Irfan, silakan untuk menemui coachingnya Pak. Karena nanti juga saya akan tetap bersama dengan Bapak gitu ya. Artinya di sini coba saya akan lihat, saya observasi karena sebagai supervisor saya bertanggung jawab nih terhadap perkembangan dari Pak Irfan sebagai coach. Seperti itu ya. Baik Pak Irfan, silakan untuk menemui coachingnya Pak. Oke, baik Pak Herno, saya izin untuk memanggil coach saya. Ya, terima kasih Pak Herno. Iya, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Hana. Ya, silakan duduk Hana. Pak Irfan, saya boleh ganggu sebentar waktunya? Kebetulan saya lagi kosong dan ada luang, bisa diganggu kok tenang. Ya, terima kasih Pak Irfan. Oke, Bu Hana, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Pak Irfan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, sesuai dengan kita janji ya, dan Iya, Pak.
kebetulan jam ini dan hari ini saya bisa meluangkan waktu untuk Bu Lihana. Nah, kira-kira kedatangan Bu Lihana ini ada sesuatu permasalahan apa yang bisa disampaikan oleh Bu Lihana? Iya Pak, sebenarnya saya ada permasalahan yang ingin saya sampaikan, saya diskusikan terkait perilaku atau prestasi murid saya yang saya rasakan di tahun pelajaran yang baru ini sangat menurun dari tahun-tahun sebelumnya Pak, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris Pak. Iya, berarti permasalahan Bu Lihana itu pada pembelajaran bahasa Inggris ya. Kebetulan Bu Lihana itu Saya guru bahasa Inggris. guru bahasa Pak. Inggris dan kelas baru ya. Iya Pak, gitu kelas ya. 7 Pak. Kelas 7. Oke. Menurut pengamatan Bu Lihana, kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut? Ya, baik. Sebenarnya kan saya kasih tahu nih Pak, saya kan baru tahun ini mengajar kelas 7 Pak. Sebelumnya saya kan mengajar kelas 9, dan di kelas 9 itu saya tidak menemukan permasalahan ini. Nah, ketika saat ini saya mengajar kelas 7, ternyata saya agak shock ya Pak, saya melihat anak-anak di kelas 7 itu pasif sekali dalam bahasa Inggrisnya Pak. Begitu Pak. Jadi itu yang mau saya cari solusi permasalahannya nih Pak. Oke, berarti di kelas 7 ini ya berarti Iya, Bu Lihana Pak. kebetulan baru ya. Iya Pak, saya baru Menjadi Pak. kelas 7 ini dan pasif anak-anaknya dalam kegiatan bahasa Inggris Iya. ya gitu ya. Berarti berdasarkan tersebut kondisi ideal apa yang ingin kira-kira Ibu Lihana capai itu kira-kira seperti apa? Jadi kondisi ideal yang saya harapkan itu Pak, mereka bisa mulai aktif dalam berbicara bahasa Inggris, walaupun dalam kalimat atau kata-kata yang sederhana. Saya ingin mereka berani Pak dalam berbicara, dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan sederhana dalam bahasa Inggris, walaupun hanya sekedar menyapa, memberi salam, berterima kasih. Saya ingin sekali idealnya mereka tuh sudah bisa harusnya berbicara dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Itu yang saya belum temukan di kelas 7 ini Pak. Saya berharap mereka bisa lebih aktif dalam berbicara bahasa Inggris Pak. Oke, berarti ideal dalam berbicara ya dalam bahasa Inggris di kelas 7 ini berarti agak kurang ya, dan Bu Lihana itu mengharapkan di kelas 7 ini minimal anak tersebut bisa berbicara atau bahasa Inggris seperti itu dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Berarti berdasarkan kondisi sekarang sih menurut skala nih Bu Lihana dari level 1 sampai level 10 itu kira-kira dalam posisi sekarang di kelas 7 ini Bu Lihana itu di level berapa? Saat ini saya masih mengelas di level 5 sampai 6 lah Pak. Anak-anak itu saat ini ada di level itu Pak. Oke, berarti di antara level 5 dan 6. Iya, Pak. Kemungkinan di antara level 5 dan 6 itu yang menyebabkan di level tersebut di kenapa itu Bu Lihana? Baik Pak, setelah saya menelusuri ya Pak, saya bertanya juga dalam pembelajaran. Saya agak kaget tadi kan saya bilang Pak. Nah, saya berusaha mencari tahu kenapa mereka seperti itu. Ketika saya bertanya mereka tidak menjawab, atau ketika saya mendekati mereka malu atau takut. Nah, saya bertanya beberapa anak, ternyata ketika di SD itu mereka tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris Pak, karena anak-anak saya itu kan banyak dari SD negeri juga ya Pak. Nah, ternyata di beberapa SD negeri tidak ada guru bahasa Inggrisnya Pak. Itu yang membuat mereka memang tidak dapat pembelajaran bahasa Inggris, yang membuat mereka jadi pasif Pak. Jadi mereka takut, menganggap bahasa Inggris itu pembelajaran yang menakutkan gitu Pak. Jadi itu yang membuat mereka pasif Pak. Oke, berarti kemungkinan itu terjadi karena di sekolah sebelumnya itu karena tidak mengenalkan bahasa Inggris sehingga Bu Lihana itu menjadi permasalahan ya, sehingga anak tersebut emang awam dalam bahasa Inggris, apalagi berbicara sederhana dan mengerti sederhana. Nah, dari kendala tersebut kira-kira dari pribadi Bu Lihana ada sih langkah-langkah yang Bu Lihana akan melakukan seperti itu? Baik Pak, ada sih Pak, saya sudah terpikir ide-ide langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid saya dalam berbahasa Inggris Pak, khususnya di dalam kelas saya. Mungkin selama ini karena saya juga baru mengajar di kelas 7, saya mungkin kurang bervariasi Pak dalam menciptakan media-media yang menarik atau merangsang mereka untuk tertarik dalam bahasa Inggris.
saya juga mungkin belum terlalu berdiferensiasi dalam pembelajaran. Saya masih menyamaratakan mereka, padahal tadi dasarnya mereka banyak yang tidak belajar bahasa Inggris pada awalnya di kelas SD. Nah, saya menyamaratakan tuh Pak, karena saya menganggap bahwa bahasa Inggris di SMP itu kan menjadi pelajaran wajib ya Pak, sehingga anak-anak harus, menurut saya harus bisa, harus mampu. Ternyata ya saya harus menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Nah itu yang belum yang sudah yang saya lakukan Pak. Dan masih banyak lagi Pak rencana saya ingin mengaktifkan kembali English Club di sekolah saya yang sudah mulai pasif. Terus saya juga ada, sebenarnya di sekolah ada program yang namanya English Day Pak. Itu dilaksanakan setiap minggu pertama hari Kamis setiap bulan. Nah English Day itu juga hanya sebetulnya jadi proyeknya guru bahasa Inggris saja Pak, karena kita aja yang guru bahasa Inggris yang selalu menggaungkan itu, sehingga saya ngerasa kurang mendapat dukungan untuk di kegiatan itu Pak. Oke, berarti Bu Liana sudah melakukan banyak sekali langkah-langkahnya ya berarti ya, kayak melakukan di kelas dengan melakukan metode berdiferensiasi, terus juga ada bahkan ada sesuatu yang dilakukan oleh Bu Liana seperti English Day ataupun yang lain-lainnya ya berarti ya. Iya, Pak. Dari metode tersebut kira-kira ada sih yang metode yang Ibu Liana inginkan gitu selain dari yang Ibu Liana sebutkan? Ya, metode lain juga mungkin saya akan menuliskan atau membuat poster-poster dalam bahasa Inggris yang akan saya tempelkan di berbagai sudut di sekitaran kelas, di lorong, bahkan di seluruh bagian-bagian di sekolah mungkin ya Pak. Jadi mulai membiasakan mereka untuk terbiasa membaca, melihat, mendengar bahasa Inggris. Dan juga saya akan selalu berusaha untuk selalu berusaha menyapa atau bertanya kepada mereka dalam bahasa Inggris, tidak hanya di kelas tapi ketika bertemu di jalan atau di sekolah atau di mana, ketika saya bertemu dengan murid, saya akan berusaha untuk maksimalkan mengajak mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris walaupun dalam kalimat yang sederhana Pak. Itu Oke, yang berarti saya lakukan. Bu Liana sudah melakukan selain metode itu ya, seperti membuat poster-poster di lorong-lorong, bahkan ada kegiatan menyapa seperti itu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Kira-kira dari metode yang Ibu Liana jelaskan itu dari salah satunya dari awal sampai akhir, kira ada sih metode yang lebih spesifik gitu menurut Bu Liana? Metode yang lebih spesifik ya, itu saya Pak merangsang keaktifan anak di kelas dengan mengajak mereka untuk selalu berani berbicara, karena kan mereka selama ini takut ya Pak, takut berbuat kesalahan dan mereka merasa asing. Jadi saya selalu akan di kelas berusaha untuk sebisa mungkin selalu akan mengajak anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris dan mengajak mereka untuk berani, tidak takut untuk membuat kesalahan. Jadi mungkin saya akan mulai metode itu yang paling spesifik dari kelas saya yang saya ajar Pak. Kemudian nanti setelah itu, setelah saya yang saya ajar sudah mulai bisa saya rangkul atau bisa saya cover semua, akan saya kembangkan ke luar kelas yang saya ajar lebih luas lagi. Oke, berarti luar biasa ya Bu Liana ya. Berarti sudah yang benar-benar menurut Bu Liana pribadi metode statistik itu spesifik itu seperti merancang keaktifan kelas, karena juga suatu hal yang baik ya untuk menggali siswa tersebut ya untuk bisa bahasa Inggris. Kira-kira dari metode yang Ibu Liana jelaskan dari merancang keaktifan kelas itu kira ada di level berapa skala dari 1 sampai 10 menurut Liana? Baik Pak, kalau metode-metode yang tadi saya sebutkan sudah bisa saya laksanakan baik, saya berharap level anak saya itu ada di level 8 sampai 9 ya Pak. Minimal 8 lah Pak, mereka sudah di level 8 kalau metode yang saya lakukan berjalan dengan baik Pak. Oke, berarti Ibu sudah bisa menilai ya di level 8 sampai 9. Kira-kira yang menyebabkan di level 8 9 itu dengan menggunakan metode tersebut apa itu? Boleh Anda? Ya, dengan keaktifan itu ya Pak. Jadi kalau anak-anak sudah aktif, sudah bisa berani, tidak takut lagi berbicara bahasa Inggris, mereka sudah terbiasa mendengar kata-kata atau kalimat bahasa Inggris, mereka juga sudah bisa melakukan percakapan sehari-hari yang sederhana dengan teman-temannya. Bagi saya itu suatu keberhasilan dan sudah minimal di level 8 tadi Pak. Oke, jadi kan sudah mengetahui ya levelnya juga, terus cara metodenya juga. Berarti sekarang pribadi Ibu Liana nih, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu Liana? Gitu.
Jadi saya sudah tahu nih Pak cara sebenarnya masalah itu yang saya hadapi ternyata ya sebenarnya saya bisa menyelesaikannya itu ya Pak. Dengan melakukan tadi saya bilang saya merancang pembelajaran berdiferensiasi, saya kreatif dalam menciptakan media atau metode pembelajaran, saya mengaktifkan kembali English Club, menggerakkan kembali kebiasaan English Day. Nah, kalau saya bisa dengan konsisten melakukan hal itu semua, saya berkomitmen saya akan menjalankan itu dengan konsisten ya Pak. Dan saya akan melaksanakan itu dengan baik dan harapan anak-anak saya akan semakin lebih aktif lagi dalam belajar bahasa Inggris Pak, dengan semakin tertarik dengan untuk belajar bahasa Inggris lagi. Oke, luar biasa ya, berarti Bu Lihana sudah mengetahui ya cara permasalahan Bu Lihana sendiri, dan Bu Lihana sendiri juga sudah membuat suatu rancangan ya dalam permasalahan ini. Berarti kira-kira nih Bu Lihana kan sudah mengetahui permasalahannya dan sudah mengetahui rancangannya juga, kira-kira butuh waktu kapan Bu Lihana untuk melakukan permasalahan ini? Jika di kelas saya sudah mulai melakukan Pak, walaupun belum sempurna, saya sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan mulai belajar untuk lebih kreatif lagi dalam pembelajaran sehingga anak-anak mulai tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Dan untuk di sekolah saya sudah akan mulai menggiatkan English Day dan English Club itu mungkin secepatnya ya Pak. Secepatnya saya akan melaksanakan dengan pertama saya akan berkoordinasi dulu dengan guru dengan yang mampu mapel yang sama serumpun dalam MGP sekolah. Itu saya akan sampaikan rencana-rencana saya dan saya berusaha untuk akan melakukan diskusi dengan teman-teman serumpun saya dalam mengaktifkan kembali English Day dan English Club di sekolah saya Pak. Jadi akan segera saya lakukan Pak. Luar biasa ya Bu Lihana ya, berarti Bu Lihana akan mulai rancangan tersebut minggu-minggu ini berarti ya. Betul, Pak. Bisa Ini, lakukan Pak. agar lebih cepat permasalahan tersebut terselesaikan. Yes, Nah, kira-kira sudah dapat rancangan ya Bu Lihana, kira-kira komitmen apa yang Ibu ingin lakukan agar rencana itu dapat berjalan dengan baik? Baik Pak, komitmen saya berkomitmen untuk konsisten dalam melaksanakan perubahan pembelajaran di kelas saya. Saya juga akan berkomitmen saya akan lebih meluangkan waktu untuk anak-anak saya yang kurang mampu dalam belajar bahasa Inggris dengan cara saya menyediakan waktu di sesi pulang sekolah Pak. Saya meluangkan waktu saya sedikit untuk mau mendengarkan anak-anak atau mengajari anak-anak yang sangat kurang Pak. Karena saya lihat memang sebenarnya sudah mulai anak-anak berkembang, tapi ada beberapa anak yang masih sangat pasif dan tidak berani untuk berbicara. Nah di situ saya akan menyediakan waktu saya di waktu pulang sekolah, mungkin dengan berbicara berdua atau dengan berlatih bahasa Inggris dengan skop yang kecil. Mereka akan terbiasa dulu, terpancing untuk berani, baru nanti di kelas mereka akan aktif lagi hasil dari pembelajaran kami di selesai pulang sekolah. Mungkin itu Pak rencana saya, komitmen saya Pak. Oke, berarti Bu Lihana sudah benar-benar komitmen ya, dengan salah satunya pribadi Bu Lihana itu menjadi konsisten dan juga bahkan Bu Lihana juga bisa meluangkan waktu ya untuk demi anak-anak Bu Lihana yang Ibu ajarkan. Oke, baik. Kira-kira dari komitmen tersebut kan otomatis adakah dukungan dari pihak sekolah untuk membantu atau mengatasi permasalahan Ibu? Baik Pak, untuk dukungan tentu saya sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, mulai dari sesama guru mata pelajaran bahasa Inggris, juga guru wali kelas atau bahkan seluruh guru yang ada di sekolah. Juga saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah karena jika program contohnya English Day dan English Club itu hanya kami yang menggaungkan sebagai guru bahasa Inggris mungkin tidak akan maksimal Pak. Tapi ketika ada dukungan dari kepala sekolah untuk mengajak guru-guru lain untuk aktif dalam kegiatan English Day dan English Club, saya yakin guru-guru juga akan mulai membantu kegiatan tersebut dan akan mendukung juga kegiatan tersebut untuk berhasilan anak-anak kita semua. Oke, berarti Bu Lihana sudah mampu ya untuk melakukan seperti berkolaborasi ya, dengan warga sekolah seperti kepala sekolah tadi, dengan teman sejawat juga. Nah, kira-kira menurut Bu Lihana adakah yang bisa membantu selain di warga sekolah tersebut yang untuk bisa Bu Lihana melakukan kolaborasi selain itu? Selain dari dukungan warga sekolah, tentunya saya juga memohon dukungan dari orang tua. Nah, orang tua juga sangat berperan aktif dalam prestasi anak-anak dan kebiasaan anak-anak dalam berbahasa Inggris. Mungkin nanti saya akan mohon bantuan terlebih dahulu dari wali kelas untuk menyampaikan permasalahan ini kepada orang tua murid untuk anak-anak yang sangat
minim sekali pembelajaran bahasa Inggrisnya, agar dipantau di rumah atau jika memungkinkan untuk menyediakan waktu atau memberikan les kepada anak-anaknya di luar waktu sekolah jika memungkinkan. Dan saya mohon bantuan dari wali kelas untuk menyampaikan kepada orang tua untuk memantau anak-anak mereka dalam belajar Pak. Oke, luar biasa berarti Bu Ilhana sudah dapat berkolaborasi dengan orang tua juga ya. Berarti di sini Bu Ilhana juga dari permasalahan yang Ibu Ilhana jelaskan dari awal sampai dengan akhir, berarti Ibu Ilhana sendiri sudah mendapatkan suatu solusi yang Ibu Ilhana inginkan. Berarti sudah dapat permasalahan Ibu Ilhana dalam bahasa Inggris, berarti sudah dapat dengan metodenya, dengan berkolaborasinya. Nah, semoga dalam waktu dekat ini Bu Ilhana dapat merancang dan melakukan ya kegiatan coaching ini. Kira-kira untuk permasalahan lain ada selain itu, dari permasalahan lain Bu Ilhana ingin disampaikan? Tidak ada Pak, itu saja permasalahan yang saya alami, yang paling saya rasakan beberapa saat ini berat, karena mungkin karena saya pertama kali juga ya Pak ngajar kelas 7, mungkin saya merasakan berat di situ Pak. Jadi itu saja masalah saya Pak. Oke, baik Bu Ilhana. Berarti kalau tidak ada permasalahan yang lain, mungkin saya menunggu ya dari hasil kegiatan coaching ini. Bila Bu Ilhana ada terkendala atau permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bu Ilhana, mungkin Bu Ilhana bisa kembali lagi dengan saya. Baik Pak Irfan, pasti saya akan menginformasikan kepada Pak Irfan perkembangan anak saya dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak. Oke, berarti coaching kita sudah selesai, dan saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Ilhana setelah menyampaikan permasalahan-permasalahan Bu Ilhana. Wah, perasaan saya jadi lega sekali ya Pak, ternyata banyak sekali solusi yang bisa saya lakukan dalam mengatasi permasalahan anak-anak saya. Selama ini saya berat, aduh bagaimana ya caranya ya. Saya berdiskusi dengan guru mapel yang pastinya juga saya rasa belum ada, kayak nggak ada penjelasan gitu kan. Ternyata saya pas ngobrol sama Pak Irfan, wah, banyak juga nih solusi yang bisa saya laksanakan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris anak-anak saya gitu Pak. Terima kasih Pak Irfan sudah membantu saya. Sama-sama Bu Ilhana. Kebetulan saya juga lagi kosong waktunya juga dan bisa bertemu dengan Bu Ilhana sesuai yang kita jadwalkan. Mungkin untuk kegiatan coaching kita saya tutup ya. Mudah-mudahan Bu Ilhana terselesaikan masalahnya. Ya, terima kasih Bu Ilhana atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Irfan. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Irfan. Ya, selamat siang. Silakan Bu Ilhana kembali lagi aktivitasnya. Ya, Pak. Aktivitas juga Pak. Ya. Ya, baik, selamat sore Pak Irfan. Iya, selamat sore Pak Iya Irfan. nih, jadi tadi saya sudah tak terasa Pak Irfan ya sudah sore ya, sudah sore. Tadi saya melihat Pak Irfan sudah melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Coachingnya Bu Ilhana ya Pak Irfan ya? Iya, kebetulan Bu Ilhana itu teman sejawat saya di sekolah Pak. Oh iya, baik. Bagaimana perasaan Pak Irfan setelah melakukan coaching terhadap coachingnya Bu Ilhana? Perasaan saya luar biasa ya Pak ya. Saat saya melakukan coaching dengan Bu Ilhana, dan di situ saya mendapatkan sesuatu yang harus saya perbaiki gitu. Seperti yang dari awal ya saya sampaikan kepada Pak Hernomo, kekurangan saya itu mendengarkan aktif gitu. Dan saya hampir, bahkan bukan hampir ya, memberikan solusi kepada coach saya gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan gitu Pak Hernomo. Oke, baik. Ya, baik Pak Irfan. Sebelum saya menyampaikan hasil supervisi saya, tadi beberapa hal Pak Irfan telah sampaikan ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu Pak Irfan kembangkan. Nah, apa yang membuat Pak Irfan menilai demikian Pak? Ya, karena yang tadi ya Pak Herno ya, di awal pembicaraan kita sebelum ini, kekurangan saya di mendengarkan aktif ya agak kurang, dan saya juga dalam proses coaching juga itu mendapatkan kesulitan kefokusan pribadi saya, sehingga saya ingin gitu menyampaikan solusi gitu, dan di proses coaching juga kan tidak diperbolehkan dalam menyelesaikan atau memberikan gitu kan masukan kayak gitu. Itu saya hampir nyaris ke situ, bagian situ Pak Hernomo. Ya, tapi di luar itu Pak Irfan sudah saya lihat sangat luar biasa ya Pak Irfan ya dalam melakukan coaching terhadap Ibu Ilhana. Baik, Pak Irfan, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak tadi selama Bapak melakukan coaching. Jadi tadi betul pada saat coaching itu Bapak pertama saya akan memberikan dulu apresiasi karena Bapak tadi saya lihat sudah
melakukan atau memberikan pertanyaan yang sangat berbobot gitu. Artinya dari Bu Liana sudah sangat jelas dan sangat terbuka pikirannya bahwa Bu Liana telah bercerita dengan baik, bagaimana Bu Liana ibaratnya Pak Irfan tuh menggunakan pertanyaan yang bisa memancing pengetahuan dari Bu Liana ya Pak Irfan ya, seperti itu. Lalu juga tadi Bapak juga sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Gitu, ada tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Nah, namun demikian tadi disampaikan di awal berbicara kita Pak, bahwa ada beberapa hal yang harus dikembangkan ya Pak ya, seperti itu. Jadi tadi betul sekali Pak. Tadi Bapak saya lihat memang frekuensi Bapak dalam memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan itu hampir memberikan jawaban buat Bu Liana ya, seperti itu Pak. Ya gitu. Jadi juga tadi Bapak lumayan banyak memberikan masukan gitu Pak ya, saran gitu. Nah, jadi untuk kedepannya nih Pak Irfan, kira-kira dengan kejadian ini, kira-kira kedepannya nih Pak Irfan, tindak lanjutnya nih setelah mengetahui tadi Pak Irfan setelah melakukan coaching terhadap Bu Liana, kira-kira bagaimana cara mengembangkan nih Pak kompetensi yang Bapak tadi dirasa masih butuh dikembangkan Pak? Oke, baik Pak Hernawan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Sudah banyak masukan dari Pak Herno buat saya nih. Selama proses coaching ini berarti ada hal-hal yang harus saya perbaiki pada pribadi saya untuk nanti proses coaching selanjutnya itu saya akan lebih baik. Seperti saya akan meningkatkan kompetensi diri saya agar lebih baik lagi ya. Khususnya kesulitan saya itu emang itu dia Pak Herno, mendengarkan secara aktif dari kegiatan coaching tersebut, dan mudah-mudahan dengan pertemuan selanjutnya dengan kegiatan coaching saya mudah-mudahan tidak ada suatu kendala atau permasalahan lagi, dan dalam pribadi saya pun terdapat peningkatan yang lebih baik lagi gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Pak, harapan Bapak bisa terlaksana ya Pak, dengan tetap optimis ya Pak untuk perbaikan lebih baik dan kembangkannya. Ya, baik. Nanti dari hasil supervisi ini Pak akan saya catat dalam form supervisi akademik ya Pak ya, sebagai arsip buat nanti buat saya sendiri dan buat Pak Irfan secara pribadi. Seperti itu. Ya, baik Pak Irfan, itu aja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menghasilkan suatu nilai positif ya Pak buat Bapak pribadi dan buat saya juga, seperti itu. Baik Pak Irfan, boleh meninggalkan ruangan dan melanjutkan kegiatan selanjutnya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Herno atas waktunya. Saya izin pamit untuk melakukan aktivitas lagi Pak Herno. Baik Pak Irfan, terima kasih Pak ya.